umur 20-an dan sebelum itu aku pikir semua orang itu baik dan benar. Tapi di umur 30-an lebih ini aku sadar banyak orang aneh dan gak baik, bahkan cenderung jahat. Tapi yang aneh itu yang paling banyak. Aku akan bahas satu persatu. Kenalkan, nama aku Aldo Adela dan di channel Kata Aldo ini aku bakal sharing banyak hal mengenai self-development, edukasi, dan hal-hal yang berguna banget untuk pengembangan diri kamu. Tadi kan, jadi waktu aku kecil, itu aku selalu diajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Dan sampai sekarang aku memang setuju ya, manusia itu pada dasarnya baik. Tapi aku selalu berharap ketika aku itu melakukan hal baik ke orang, orang itu juga akan membalas hal yang baik juga ke aku. Waktu aku sekolah, kuliah, sampai aku di awal-awal kerja, aku itu berpikir seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, aku itu kok baru sadar bahwa itu terlalu ideal. Kita itu terlalu idealis kalau pengen hal itu. Kita harus bisa terima bahwa itu nggak bisa. Nggak semua orang itu baik. Dunia itu nggak adil. Nah, karena hal-hal itu, aku itu ketemu banyak banget orang yang nggak habis pikir. Aku dibuat sampai nggak habis pikir dengan tingkah laku orang itu. Banyak banget. Dan aku tertarik sekali untuk bahas itu di video ini supaya kalian tidak terjerumus salah melakukan treatment ke orang-orang itu. Banyak nih aku ngalamin. Jadi, aku bener-bener nggak habis pikir ketemu orang-orang seperti itu. Ada beberapa orang, mungkin 10-20 orang. Dan nggak mungkin aku bahas satu video. Aku bahas satu persatu dulu, case by case. Aku ceritain dari awal dan mungkin jangan harapkan cara penyelesaian di video ini. Tapi ini sebagai pelajaran supaya kamu tahu kalau kamu ketemu orang seperti itu, apa yang harus kamu lakuin, jangan ulangin kesalahanku. Yang pertama, aku ketemu seseorang itu yang aku pikir itu orangnya itu habitnya itu benar-benar kurang ajar. Dia nggak punya attitude. Jadi kamu bayangin ya, kalau misalnya orang, kamu tahu nggak sih, tomat. Sebentar, aku tanya istriku. Tomat itu apa, Mam? Oke. Tomat itu adalah kata-kata yang, istilah itu aku baru dengar tuh dari istriku. Barusan kan, nggak kalian dengar. Tomat itu tolong, maaf, terima kasih. Kamu harus ngomong kata-kata ini ke orang untuk sopan dan menghargai orang lain. Itu etikanya. Nah, kamu bisa bayangin nggak kalau orang yang nggak pernah ngomong tomat, tolong, maaf, terima kasih itu nggak pernah sama sekali. Coba bayangin. Kalau kamu di posisi kamu lihat orang itu dan orang itu nggak pernah ngomong kata-kata itu. Aneh nggak? Aneh dong. Dan tidak menyenangkan sama sekali. Aku pikir ini pada awalnya memang orangnya seperti itu. Attitude-nya kurang baik. Contoh nih. Kalau kamu makan bareng nih. Kalau kamu makan bareng ya. Kita pesen, kita makan berlima, kita pesen, Pak, nasi goreng satu. Ada yang pesen mie, ada yang ngomong bakso, ada yang pesen soto, rawon. Pesen. Ketika makananmu datang duluan, yang kamu lakuin apa? Nunggu yang lain, bener kan? Kebanyakan orang normal itu pasti seperti itu. Tapi kamu pernah nggak bayangin kalau ketika ada orang itu makan, nggak nawarin, gue makan dulu ya, aku makan dulu ya. Diam-diam aja, langsung sep makan. Habis, semua baru datang. Aneh nggak orang kayak gitu? Aku nggak bilang salah ya, tapi menurut norma yang aku anut, menurut etika yang aku tahu, itu aneh. Nah, ketika aku jumpa orang itu, dalam hati aku berpikir, kasihan orang ini nggak punya attitude. Nggak benci ya sekali lagi, tapi aku tergerak untuk ngasih tahu. Berkali-kali aku kasih tahu, ternyata tidak berubah-berubah. Dan kalian tahu apa? Ini bukan masalah etika, tapi ini masalah mental health. Setelah ditelusuri, orang itu tuh kelakuannya semakin aneh. Dan ternyata orang ini, menurut analisa aku, itu punya masalah mental health. Jadi kalau kalian kenal, punya anak, punya teman, punya keluarga yang seperti itu, jangan dijudge dulu. Kalian kasih tahu, pelan-pelan. Nah, yang akan jadi problem adalah ketika udah kalian kasih tahu pelan-pelan dan dia tidak berubah, bahkan cenderung tidak merespon, itu biasanya akan berarti itu mental health. Benar-benar cepat-cepat konsultasikan ke ahli. Dan si orang ini menurutku terlambat ditangani. Dia udah cukup berumur, dan ketika semakin umur semakin tinggi, itu susah banget nanganinya. Jadi kalau orang tuh sering mengumpamakan kalau anak muda itu kayak tanah liat, dibentuknya lebih gampang, tapi digoyangnya juga lebih gampang, hancurnya lebih gampang. Itu anak muda. Kalau orang tua itu kayak tembok, bangunnya susah, berat, tapi digoyang juga berat. Kalau positif, bagus. Tapi kalau negatif pun sama, ketika udah terbentuk mental health-nya bermasalah sampai umur yang cukup tua itu, berat, beratnya berat. Nah, jadi kalau kamu punya teman, keluarga, anak, kayak gitu, segera bawa pertolongan ke ahli. Jangan sampai berlarut-larut, karena semakin lama nyembuhinya semakin susah.
Itu kasus pertama tuh. Nah, karena videonya masih panjang ya, ini udah aku record, masih berapa menit, mungkin masih 2-3 menit. Aku sambung ke case kedua. Ada berikutnya orang yang lain. Orang yang nggak mau kerja, bayangin, aneh nggak? Hei, kalau kamu bukan anak konglomerat, kalau kita bukan anak konglomerat ya, kan mau nggak mau harus kerja ya. Kalau nggak kerja itu kita hidup dari mana? Nah ini aku ketemu satu orang, wah ini aku pusing. Sorry ya, aku minum dulu. Orang tuh aneh. Orangnya skill nggak seberapa, tapi kerja milih-milih. Benar, kerja itu harus milih-milih. Kamu harus tahu cara menghargai dirimu. Kamu harus tahu kamu mau dibayar berapa untuk dirimu. Tapi kalau kamu skillmu gitu-gitu aja dan kamu udah lama banget gak dapat kerja, ya kerja itu jangan milih-milih. Kamu dapat kerja karena kerjaan sekecil apapun itu bisa jadi batu loncatanmu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi jangan misalnya kamu dapat kerjaan kecil. Siapa tahu dengan kamu melakukan kerjaan itu kecil itu dengan bertanggung jawab, bosmu lihat kamu diangkat posisinya. Atau kamu dapat peluang-peluang yang lebih baik. Nah, orang yang aku temuin itu, dia itu kerjaan tuh milih-milih. Kalau kerjaannya kecil, nggak mau diambil. Nah, sedangkan dia sekarang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kamu coba pikir, daripada penghasilan kamu nol, dapat 100 ribu kan mending kan, nggak nol. Masih ada pemasukan. Aku aja waktu zaman pandemi ya, jadi supir ojek online, taksi online aku jabanin loh. Sempat mau aku jabanin. Terus aku ternyata dapat kerjaan. Waktu itu kan aku di industri edukasi, di industri entertain, pada saat itu mati total. Bahkan aku belum bikin konten at all, sama sekali. Sedangkan dengan aku mau improve, aku mau belajar hal baru di kala pandemi itu, aku bisa bikin konten, bisa ngobrol sama kalian seperti ini kan. Nah, si orang ini yang jadi masalah adalah, pertama, skillnya gitu-gitu aja. Dia tidak shifting, dia tidak develop dirinya untuk menyesuaikan perkembangan zaman ataupun apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jangan sampai kamu jadi orang-orang ini nih. Kalau kamu merasa kamu itu susah dapat kerja, yang harus kamu lakukan adalah jangan salahkan pemberi kerja, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan keadaan, jangan pernah bilang, ah lingkungannya kayak gini, ah sekarang gini, 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 gini. No, tapi kamu ngaca, kamu cari tahu apa yang salah di dirimu. Karena aku kalau lihat di orang ini ya, aku sempat lihat profile LinkedIn-nya, profilnya nggak update. Dan dia bilang, susah bro cari lewat LinkedIn, aku tuh nggak pernah dapet dari LinkedIn. Ya memang nggak mungkin dapet lah profil kamu tuh kayak gitu. Jadi kadang itu kita terlalu sibuk melihat keluar, menyalahkan hal di luar, tapi kita tidak ngaca diri sendiri. Aku pun sama kok. Itu udah semua orang. Aku beritahu kamu bukan berarti aku sempurna, tidak. Aku juga sama. Tapi harapannya dengan aku beritahu kamu semua yang nonton, kamu jangan ngulangin. Ataupun kalau kamu udah ngelakuin ya, bisa jadi teguran dan kamu jadi sadar nih. Sama kayak aku ngomong gini, ini juga nyadarin diriku. Dimana kalau kita itu merasa kita melalui masa sulit, kalau kita tidak menanggapi respon kita nggak tepat, kita akan nyalahkan keadaan, nyalahkan orang lain. Kita nggak dapat kerja, bilang, ah situ orang dalam. Ah perusahaan zaman sekarang susah. Alasan terus, tapi kita nggak ngaca. Karena padahal ketika kita tidak diterima kerja, itu faktornya banyak. Kita bahas nantilah, kita ngobrol-ngobrol. Alasan kenapa kamu nggak diterima kerja. Nah, jangan nyalain orang lain. Dan berikutnya, ketika kamu itu nggak dapat kerja, nanti kita bahas detail lah. Ini menarik sih jadi satu video sendiri ya nanti ya. Orang ini itu tidak berpikir untuk develop skill. Contoh, aku bisa skill presentasi, aku bisa skill social media, digital marketing. Harusnya dia datang ke aku, nanya dong. Bro, gimana nih? Ajarin dong, siapa tahu aku dapat skill baru. Nggak mau. Dia tetap gitu-gitu aja, gimana mau dapat kerja. Sedangkan jangan lupa, ketika kamu stay di situ, waktu itu bergulir. Tahun itu bergulir, umur nama makin susah kita dapat kerjanya. Yaitu tipe orang kedua yang aku benar-benar nemu itu nggak habis pikir. Yang pertama tadi orang yang nggak tahu attitude, yang kedua orang ini yang kerjanya terlalu milih-milih. Dan yang ketiga, hati-hati. Terakhir ini ya, terakhir. Sekalian lah. Hati-hati, aku ini pernah ketemu orang yang psikopat. Psikopat itu bukan orang yang tiba-tiba bawa benda tajam, bawa pistol, nembak massal, bukan. Oke, sorry. Psikopat itu kalau aku rangkum, kalian cek Google. Mungkin nanti aku tampilin nih kalau nggak males.
Psikopat tuh intinya orang tuh manipulatif, pentingin diri sendiri, dan cenderung merugikan orang lain. Gak harus. Gimana yang ruginya? Aku ketemu orang itu parah banget. Yang paling parah orang psikopat itu manipulatif. Seolah-olah itu dia baik di depan kamu, tapi ternyata kebaikannya di depan kamu itu hanya demi kepentingannya sendiri. Bahkan dia nggak ragu-ragu ya. Kalau aku ya, aku punya orang yang aku lihat orang yang lebih nggak mampu dari aku nggak mungkin memeras, menekan mereka. Aku pasti akan berusaha bantu mereka. Tapi kalau ciri-ciri orang psikopat itu adalah nggak peduli orang tuh di bawah kamu, orang tuh keadaannya susah seperti apa, akan kamu tekan tekannya demi keuntunganmu. Waduh, parah banget sih orang-orang kayak gini. Itu aku ketemu juga orang psikopat. Dan itu banyak. Aku ketemu nggak satu orang. Aku ketemu 2, 3, 4 orang dan tingkah lakunya sama. Manipulatif. Narsisme itu lengkap semua di orang psikopat itu. Dia yang benar-benar melakukan segala sesuatu, nggak peduli orang, tapi yang paling parah itu benar-benar poin manipulatifnya itu. Ini video pertama yang aku nyoba edit dengan konsep ini, nggak ada ceritanya, aku coba sharing di depan kamera secara langsung. Ini video trial, jadi aku minta maaf kalau misalnya ada kurang-kurang di video ini. Aku bakalan improve, ini aku tes aja. Aku akan coba upload, kalian boleh berikan saran di bawah, kurangnya apa atau materi apa yang pengen kalian bahas, boleh. Jadi itu tadi 3 orang aneh yang mungkin aku temui. 3 orang ini bukan 3 satu ya, tapi bisa orang yang pertama itu berapa orang, udah 3 orang. Itu jadi benar-benar ternyata dunia itu tidak seindah yang aku bayangkan ketika aku kecil. Kalau kamu orang aneh apa yang